Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan ayat berikutnya, ayat 183 dari surat Al-Baqarah, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kita semua juga menghafal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, setelah 3 ayat berturut-turut sebelum surat Al-Baqarah 183 ayat 182, 181 dan 180 berbicara mengenai wasiat di dalam syariat, ya, mulai dari ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara mengenai kewajiban ibadah puasa kepada kita melalui surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, memulai pembahasan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Imam Ibnu Katsir memulai dengan menerangkan kepada kita, wa yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummah wa amiran lahum bisyam. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhatiban lil mu'minin, di mana firman-Nya Allah itu diperuntukkan kepada kaum mukminin. Maka yang disapa sama Allah itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu sudah menjadi kaidah umum dalam ilmu tafsir, bagaimana suatu perintah itu dipahami oleh para ulama. Jika kata mukhatabahnya itu ya ayuhan nas, maka perintahnya bukan saja kepada orang yang beriman, tapi untuk segenap manusia, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak. Misal Allah Subhanahu wa taala meminta kita manusia untuk makan makanan yang halal secara hukum dan juga baik secara fungsi. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka para ulama sepakat kebutuhan akan makanan yang halal secara hukum dan thayyiba yang baik bagi badan kita secara fungsi itu berlakunya bukan hanya untuk orang beriman sebenarnya, tetapi berlakunya untuk kafatun nas, untuk semua umat manusia. Tapi apa boleh buat, jangankan orang yang tidak beriman kepada Allah, kaum muslimin saja Bapak Ibu masih ada yang tega dan mau mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Jangan halal dari segi zatnya, bahkan halal dari mukasabahnya, cara perolehannya kan kita nggak terlalu open. Bahkan kalau di kota besar seperti Jakarta itu ada ungkapan, yang haram saja susah kita cari, apalagi yang halal, ya kan? Itu salah satu bentuk ketidakopenan Bapak Ibu ya. Jadi yang halal itu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Hal secara zat, yaitu hewan-hewan yang boleh kita makan seperti kambing, sapi, ayam. Nggak boleh kita makan babi. Kenapa? Secara zat babi, anjing, hewan yang bertaring itu semua diharamkan sama Allah. Dan yang kedua halal secara mukasabnya, halal secara atau bagaimana cara kita memperoleh rezeki yang halal itu. Rezekinya atau makanannya halal, tapi caranya mencuri, merampok hak orang lain, maka rezeki halal itu menjadi haram. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, terkadang mukhatabnya Allah itu hanya untuk orang yang beriman. Seperti dalam surat Al-Baqarah 183 ini, Allah hanya menyapa orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka disinilah Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummah. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyapa kaum mukminin dari umat ini, maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amiran lahum bisyam, bukan hanya disapa sama Allah, tetapi juga melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mau berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu salah satu syarat sahnya ibadah kita, terutama ibadah puasa wajib, harus Islam, harus beriman. Tidak diterima puasanya oleh orang yang tidak beriman, oleh orang yang tidak bersyahadat.
wa huwa al-imsaku anil ta'ami wa syarabi wal wiqa' biniyatin khalisatin lillah. Jadi makna puasa itu yang paling umum disepakati oleh para ulama, al-imsak, menahan diri dari apa? Anil ta'am, dari makan, wa syarab, dari minum, wal wiqa', berhubungan badan. Kalau di dalam kitab fikih ditambahi min tulu'i syamsi ila ghurubiha, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, khalisatun lillah, dengan niat semata-mata karena Allah. Maka dirumuskanlah Bapak Ibu dalam niat puasa yang dibuat oleh para ulama, nawaitu shaumal ghadin, ya kan? Kalau ibadah puasa wajib harus niatnya itu sebelum terbitnya matahari. Kalau ibadah puasanya sunnah boleh sebelum zawalnya matahari atau sebelum waktu zuhur. Kenapa dibedakan oleh para ulama dua niat ibadah puasa antara wajib dan sunnah? Karena bercermin dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Dalam konteks puasa wajib, Rasulullah SAW bersabda, man la yabita niyatahu bil-laili fala siyama lahu. Orang yang tidak memalamkan niat di malam-malam Ramadan atau ibadah puasa wajib yang lain. Jadi puasa wajib itu sebabnya dua saja, Bapak. Yang pertama puasa Ramadan 1 bulan penuh. Yang kedua puasa yang kita nazarkan. Kita sudah bernazar sama Allah, kalau apa yang kita inginkan itu tercapai, maka kita akan puasa 35 hari. Maka puasa 35 hari itu hukumnya jadi wajib, ya. Nah, puasa wajib itu niatnya harus di malam hari sebelum terbitnya fajar. Dasarnya hadis Nabi tadi. Tapi Bapak Ibu, dalam puasa sunnah, bahkan Nabi Muhammad pernah niatnya sudah kesiangan. Ya, seperti yang sering kita dengar, suatu pagi Senin setelah sholat syuruk, setelah sholat subuh, Nabi Muhammad gak pulang ke rumah, tunggu waktu syuruk. Setelah syuruk, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, ya sekitar jam 7 atau jam 8. Tanya sarapan sama istrinya Sayyidah Aisyah. Aisyah menjawab, kita tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Nabi Muhammad mendengar jawaban dari istrinya, kita tidak punya sarapan apa-apa pagi itu. Nabi berkata, fa'idan ana sha'im, ya sudah kalau gitu saya memutuskan puasa. Jadi puasanya Nabi kan niatnya belakangan, Bapak Ibu, sudah kesiangan. Itulah sebab para ulama menambahi kata min tulu'il fajri ila ghurubiha. Khusus kalau puasa wajib niatnya di malam, kalau puasa sunnah boleh sampai sebelum waktu zawalnya matahari. Dan semua itu kita lakukan lillahi ta'ala, yang khalisatun lillah. Maka dalam niat puasa itu dirumuskan tadi sama para ulama, nawaitu shoma ghadin. Kalau puasa wajib, sengaja saya puasa esok hari, ya kan? Karena niatnya di malam hari. Kalau di kampung-kampung biasanya habis sholat tarawih dan witir, langsung niatnya dilantunkan secara berjamaah. An ada ifardi syahri Ramadhan hadhihi sanah. Ujung-ujungnya lillahi ta'ala, ya. Lima fihi zakatun nafsi wa taharatuha wa tanqiyatuha minal akhlaqil radi'ati wal akhlaqir radhilati. Ya, jadi salah satu Bapak Ibu hikmah dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa kepada kita, ya diterangkan sedikit oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, lima fihi zakatun nafsi. Yang pertama, di balik puasa yang kita lakukan itu apa? Zakatun nafsi, untuk menyucikan
menyucikan atau membersihkan jiwa kita, wa taharatuha, sekaligus menyucikan jiwa kita, bahkan wa taqiyatuha minal akhlaqir radi'ah, untuk membersihkan diri kita itu dari segala campuran yang hina. Ya, dalam 1 tahun Bapak Ibu pasti kita berdinamika dengan kehidupan dunia yang penuh dengan drama dan sinetron. Ya. Di situ kadang-kadang tanpa sengaja kita omongin orang, ya, tanpa sengaja kita buka aib orang, tanpa sengaja kita marah sama orang lain, atau bahkan marahnya menjadi dendam yang membara, ya. Atau kita nggak sengaja ataupun sengaja ngambil hak orang yang bukan hak kita, ya. Dan semua itu Bapak Ibu termasuk akhlaqur radi'ah, ya, berbagai campuran-campuran sifat yang menghinakan diri kita. Wal akhlaqur razilah, begitu juga termasuk daripada akhlak-akhlak yang buruk, ar-razilah, akhlak yang hina, sengaja ataupun tidak sengaja. Maka dalam 1 tahun itu kita butuh 1 bulan Bapak Ibu minimal untuk kita membersihkan kembali jiwa kita yang kotor dari dinamika kehidupan yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, ya. Maka Nabi Muhammad bilang dalam hadis, orang yang benar-benar puasanya itu mengikuti ketentuan syariat Allah, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, kalau 1 Syawal itu dia kembali seperti dilahirkan oleh ibunya kembali, ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh puasa itu kalau sudah masuk Syawal bersih, ka yaumin waladathu ummuh, seperti anak bayi yang kembali dilahirkan sama ibunya, ya. Nah, maka salah satu kebiasaannya salafus saleh, mereka minta diberikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya Bapak Ibu minta meninggalnya di bulan Syawal. Nah, kenapa di bulan Syawal? Setelah 1 bulan penuh kita membersihkan diri dan jiwa kita dari berbagai sifat buruk dan akhlak yang hina. Saya ingat betul itu, ya. Bapak Ibu mungkin juga ingat, dulu ada imam besar Masjid Raya Baitur Rahman namanya Tengku Mahyudin, ya, beliau pengarang tafsir sajak berbahasa Aceh. Kenal Pak Irwan? Tengku Mahyudin, nah, yang tulis panas. Nah, beliau tinggal sekomplek dengan kami di Daya Darul Ulum Jabotabek. Meninggalnya itu 1 Syawal, hari raya. Kita itu di komplek itu namanya dulu komplek YPUI. Itu ada tradisi. Nah, kalau halal bihalalnya itu di malam hari raya, ba'da sholat maghrib, itu tidak langsung pulang ke rumah setelah takbiran, salam-salaman halal bihalal, sehingga besok pagi itu warga komplek kalau mau berkunjung ke rumah familinya sudah boleh, karena sudah halal bihalal sesama warga komplek. Kecuali kalau masih ada orang yang dituakan, kan orang tua tidak mungkinlah datang ke masjid, sudah sepuh. Nah, di zaman saya hidup itu di komplek itu, kami pindah tahun 92 dari komplek itu. Saat itu yang paling sepuh Tengku Mahyudin, paling sepuh. Jadi biasanya warga komplek itu Bapak Ibu silaturahim ke rumah beliau di hari raya itu. Apalagi salah satu cucunya beliau itu seangkatan dengan saya, sebaya usianya. Datang kami, rame-rame warga komplek termasuk orang tua kami datang. Ya biasalah, orang tua senang bagi-bagi duit angpau untuk anak-anak, kan. Dia bagi duit, lihat anak-anak datang. Bila minta izin mau ambil duit sekaligus mau sholat duha sebentar, nanti balik lagi. Setelah berbincang, bercengkrama, sekitar jam 9, jam 10 pagi, masuk sebentar, lagi sholat duha, gak balik-balik. Gak balik-balik, ya, sudah 30 menit kok gak balik-balik, ya. Datang keluarga, lihat sudah meninggal dunia, ya. Itu salah satu
cara meninggal husnul khotimah ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahu. Melalui ayat ini yaitu surat Al-Baqarah 183, Allah juga ingin memberitahu kita sebagaimana ibadah puasa ini telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan sebagaimana juga Allah wajibkan ibadah yang sama kepada orang-orang sebelum kita. Jadi jangan ada feeling of solitude ya istilahnya. Sok-sokan kok kayaknya cuma kami yang diberitakan puasa. Enggak, Bapak Ibu, puasa itu bukan hanya menjadi syariat kita. Tidak ada satupun nabi yang berdakwah kepada umatnya sebelum nabi atau kenabian Muhammad, pasti para nabi itu juga membawa syariat ibadah puasa kepada umat-umatnya. Mulai dari sejak Nabiullah Nuh alaihi salam sampai dalam syariatnya Isa alaihi salam penuh dan syarat dengan kewajiban ibadah puasa. Cuman yang berbeda itu teknis dan waktu ibadah puasanya beda-beda ya. Musa alaihissalam puasanya di hari Asyura. Kalau Nabiullah Daud puasanya selang-seling, 1 hari puasa, 1 hari buka. Kita umat Nabi Muhammad puasanya tidak selang-seling, juga bukan di hari Asyura. Puasa kita 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Jadi beda-beda secara teknis pelaksanaannya, namun puasanya sama. Umat-umat terdahulu juga Allah wajibkan berpuasa, kita juga diwajibkan ibadah yang sama. Falahum fihi uswatun, sehingga kita ada contoh teladan. Bukan hanya kita loh yang ibadah puasa, tetapi juga umat-umat terdahulu ya, bahkan bukan hanya dalam agama samawi Bapak Ibu ya, dalam agama ardi, agama bumi atau agama budaya seperti agama Hindu ya, agama Buddha juga ada itu syariat puasa. Orang Hindu itu kalau hari nyepinya Bapak Ibu puasanya 24 jam ya, dari terbitnya matahari hari ini sampai terbitnya matahari hari berikutnya 24 jam nyepi, tidak boleh hidup aktivitas apapun, listrik harus mati semua kan gitu di hari raya nyepi. Nah, walaupun kita tidak seperti itu, tapi Nabi Muhammad seperti itu Pak. No, namanya Shaumul Wisal, itu puasanya Nabi Muhammad. Jadi setiap bulan suci Ramadan Nabi Muhammad buka puasa sekaligus sahur. Sahurnya Nabi sekaligus buka puasa. Puasanya bukan saja di siang hari, tapi juga puasa Nabi Muhammad itu di malam hari ya. Kalau kita nggak usah, karena di malam hari itu nggak berlaku dalam syariat untuk puasa. Bahkan Allah bilang dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Kita bahkan diizinkan dalam syariat, mohon maaf, berhubungan badan dengan istri di bulan suci Ramadan. Tapi Nabi Muhammad puasanya bukan hanya di siang, bahkan di malam ya, ada sahabat Nabi yang berusaha ikut sakit Bapak Ibu, 1, 2, 3 hari kelima sakit. Dapat laporan Nabi Muhammad, ya Rasulullah ada sahabatmu yang sakit. Rasulullah kan Bapak Ibu kalau ada orang yang sakit beliau kunjungi ya, karena dalam hadis hakul muslim ala muslim khamsun, ada 5 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Salah satunya iyadatul marid, membesuk orang yang sedang sakit ya. Dikunjungi sama Nabi, Nabi tanya, kamu kok sakit? Puasa itu menyehatkan, kok kamu sakit?
Nah, itu kan terkenal ungkapan itu, sumu tasihu. Nah, itu diungkapkan Nabi dalam peristiwa tadi, asbabul urutnya. Puasa itu sehat, kok kamu sakit? Ya kan? Tanya Nabi heran. Ya Rasulullah, saya lihat puasa Anda itu beda dengan puasa para sahabat yang lain. Kalau puasanya para sahabat itu min tulu'il fajri ila ghurubiha, dari terbit sampai terbenamnya matahari, tapi puasamu itu lanjut di malam hari. Kami coba ikut apa yang kau lakukan. Nabi Muhammad tersenyum dengar itu, ya, enggak usah ikut, itu khusus bagi saya, kata Nabi. Ini lastu ka hayati ahadikum. Bapak Ibu kan dengar, buka puasa Nabi itu cuma 3 butir kurma, terus puasa lagi malamnya. Kalau kita Pak gitu tumbang 3 butir kurma, ya, tumbang. Kalau kita bahkan makan besar pun disuruh puasa malam hari juga tumbang. Tapi Rasulullah beda. Maka Rasulullah bilang, ini lastu kahayati ahadikum, saya ini tidak sama seperti kalian. Ya. Innama at'amani rabbi wa yaskin, saya diberi makan dan diberi minum oleh Allah, itu kata Nabi, ya. Maka Nabi, Bapak Ibu, punya kekuatan fisik yang berbeda dengan umatnya. Maka kita dilarang dalam syariat untuk melakukan saumul wisal, meskipun Nabi Muhammad dulu melakukannya. Waliyajtahidah haula'i fi ada'i hadzal fardhi akmala mimma fa'aluhu ulaik. Maka tujuan Allah memberitahu kalau puasa yang kita diwajibkan sama Allah itu sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, itu buat apa tujuannya? Liyajtahid haula'i fi ada'i hadzal fardhi, supaya kita sungguh-sungguhlah dalam mengerjakan ibadah fardu ini, yaitu ibadah puasa. Akmala mimma fa'aluhu ulai, supaya lebih sempurna dibanding apa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Nanti di situ muncul iskaliyah, kejanggalan-kejanggalan. Ya, jadi dulu ini pernah juga disampaikan oleh Nabi. Nabi pernah ditanya Bapak Ibu sama sahabat, ya Rasulullah, apa tujuan Allah beritahu kita kewajiban kita puasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ibadah puasa ini kepada umat-umat sebelum kita. Nabi Muhammad jawab, liyajtahida antum ala hadzal fardhi, supaya kalian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah puasa ini. Ya Rasulullah, tanya lagi sahabat, umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, lama-lama. Ibrahim, Bapak Ibu, hidupnya 120 tahun. Usia Nabiullah Ibrahim 120 tahun. Nuh alaihi salam 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina am. Jadi bagi Nabi Nuh 500 tahun itu masih muda. Nabiullah Nuh itu 500 tahun masih buat kapal sendiri. Kita 500 tahun udah bangkai Pak, tulang belulang. Mana mungkin kami bisa melampaui ibadahnya umat terdahulu. Usia kami itu pendek-pendek, 60-70. Ya kata Nabi, nah, usia kita umat ini mirip-mirip seperti usianya Nabi, ya kan? Maka kalau ada Bapak Ibu yang sudah usianya 63 tahun lebih, itu udah bonus. Pak Arwandi udah berapa tahun bonus? 4 tahun. udah lebih, itu udah bonus, Bapak Ibu, ya. Karena usia kita itu mirip-mirip dengan Nabi kita, Nabi 62, 63, ya kita lebih kurang segitu juga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah terdiam, tak bisa jawab. Tak bisa jawab. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar itu, ya. Inna
Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar itu kan letaknya fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Yang dapat Lailatul Qadar kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan dikonversi menjadi 83 tahun, ya kan? Tambahlah usia kita 80 tahun. Berarti lebih kurang cuma 160 tahun. Juga tidak sebanding dengan usianya Nabi Nuh. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama meneliti lagi apa yang dimaksud sama Allah dengan alfisyah, khairun min alfisyah, lebih baik daripada 1000 bulan ibadah. Satu malam Lailatul Qadar jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan kita beribadah. Nah, setelah diteliti ulang sama para ulama, ternyata ada satu pola Bapak Ibu dalam Al-Quran. Setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita angka yang tak terbatas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata 1000. Nah, maksudnya apa sebenarnya? Allah ingin beritahu itu angka paling gede menurut orang Arab di zaman itu. Ginilah lebih kurang Bapak Ibu. Saya dulu waktu kecil suka baca majalah Forum dulu namanya. Ada majalah mingguan namanya Forum, dibrandel sama Pak Harto, nggak boleh terbit lagi. Ya. Nah, salah satu yang saya masih ingat sampai sekarang itu saat Forum mengangkat berita jutawan Indonesia yang bernama Edi Tansil lari ke luar negeri setelah korup. Edi Tansil, mungkin bapak-bapak dulu itu pernah dengar. Edi Tansil itu disebut sama koran Forum, sama majalah Forum itu sebagai jutawan. Jutawan itu orang kaya. Tapi di zaman kita sekarang masih ada orang kaya disebut jutawan, Pak. Apa kita sebut? Miliarder, satuannya lebih gede. Karena 1 juta itu nggak ada arti zaman kita sekarang. Ya, di 80-an, di awal 90-an sebelum krisis moneter, Bapak Ibu 1 juta itu gede kali. Ya, gaji PNS berapa wali waktu itu? 1 juta. 400 ribu. 1 juta itu udah kaya raya. Ya, di zaman itu. Ya. Apalagi dolar kan 1.400, 1.800 zaman itu. 1 dolar 1.800 rupiah. Besar sekali Bapak Ibu 1 juta rupiah itu di zaman itu ya. Di zaman kita sekarang UMR Banda Aceh nya 3.900.000. Gak ada makna kan? Nah, jadi itu Bapak Ibu, angka itu ternyata beda-beda dari satu zaman ke zaman yang lain. Di Arab zaman itu angka yang paling gede itu yang diketahui 1000. Menurut orang Arab tidak ada angka di atas 1000. Kalaupun ada itu mustahil. Menurut orang. Maka cerita-cerita dongeng Arab disebut apa? Qissatun alfu laila wa laila. Cerita 1001 malam. Tambah 1 aja, maka itu jadi dongeng. Bapak Ibu mungkin pernah dengarkan cerita Alibaba, Sindbad, apalagi Alibaba, Sindbad, apalagi Aladin. Ada itu cerita 1001 malam, itu kan dongeng Arab itu Pak. Dongeng itu kan ceritanya nggak masuk akal itu. Masa Aladin punya lampu keluar om jin, aku beri 3 permintaan. Itu kan cerita dongeng. Nah, bagi orang Arab cerita dongeng itu 1001 Pak. Kenapa 1? Ya 1 itu di atas 1000 nggak ada itu. Hanya cerita rakyat, cerita dongeng ya. Nah maka Bapak Ibu, para ulama akhirnya berkesimpulan, Allah bilang khairun min alfi syahr, maknanya bukan lebih baik dari 1000 bulan atau 83 atau 84 tahun ibadah, bukan. Artinya 1 malam Lailatul Qadar itu kita dapat di bulan Ramadan, maka itu
itu Bapak Ibu lebih baik dibandingkan kita ibadah selama-lamanya sampai hari kiamat. Dengan itulah Bapak Ibu umat Nabi Muhammad mampu mengakumulasi pahala yang melampaui umat-umat sebelum Nabi Muhammad, meskipun usia kita pendek-pendek. Nah, turun itu ya nanti dijelaskan, terutama nanti kalau kita kayaknya nggak sampai Bapak Ibu. Ini udah dari tahun 2016 atau 17 kita ngaji baru 183. Itu kan adanya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu juz 30. Kayaknya nggak sampai usia kita. Kalaupun sampai saya udah buku, udah tua. Jamaahnya udah berganti, nggak ada lagi di walid-walid Pak Irwandi panas, nggak ada lagi kayaknya ya secara adat. Walaupun secara hakikat boleh jadi saya duluan yang kembali kepada Allah ya. Yang ini insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat ya kepada kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.